Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Radio Cerita Trending. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton dan mendukung cerita yang kami hadirkan. Jika kalian menyukai konten ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Dukung terus channel ini agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita yang lebih seru dan penuh inspirasi. Terima kasih atas dukungannya, dan semoga kalian menikmati cerita kali ini. Malam itu, hujan turun pelan. Suara rintiknya membuat udara terasa semakin dingin, menembus dinding rumah yang sudah mulai terasa asing bagi Rina. Dia duduk di sudut ruang tamu, mengelus perutnya yang semakin membesar. Matanya kosong, seperti sedang memikirkan sesuatu yang jauh. Suara pintu terbanting keras mengejutkannya. Arman, suaminya, muncul di ambang pintu dengan wajah merah padam, penuh amarah. "Kemana saja kamu?" teriak Arman. Suaranya menggema di ruang sempit itu. "Aku sudah berusaha mencarimu, dan kamu malah kesini. Tidak peduli dengan aku." Rina yang tengah duduk dengan tenang, hanya bisa memandang Arman dengan tatapan lelah. Hidungnya yang sesak karena flu membuat napasnya terengah. Dia mencoba berdiri, namun tubuhnya terasa lemas. "Apa yang kamu cari, Arman? Kenapa kamu terus menuduh aku?" tanya Rina pelan. Rasa takut mulai menjalar di tubuhnya. Namun dia berusaha. "Tetap tenang, tidak ada bukti apapun yang bisa menunjukkan kalau dia bersalah." Tapi Arman tidak pernah peduli soal itu. "Jangan berpura-pura, aku tahu, kamu pasti selingkuh." Arman menghardik, wajahnya mendekat, dengan mata yang terbakar amarah. "Aku sudah dengar semuanya. Mereka bilang, kamu sering pergi kemana-mana tanpa izin. Kamu pasti punya pria lain." Rina terdiam. Kata-kata Arman yang penuh tuduhan membuat hatinya nyeri. Padahal, dia hanya sibuk dengan kehamilannya, menjaga diri agar tetap sehat. Tidak ada pria lain. Tak pernah ada. Namun, alasan itu tak cukup untuk menjernihkan kepala Arman yang sudah dipenuhi kecurigaan. "Arman, kamu salah," jawabnya, berusaha meyakinkan dengan suara pelan, yang bahkan tidak bisa ia dengar jelas sendiri. "Aku tidak pernah selingkuh, kamu tahu itu." Namun, Arman tak bisa mendengar itu. Ia tak pernah mendengarkan penjelasan Rina. Rasa cemburu, rasa takut kehilangan, dan rasa tidak aman menyelimuti dirinya. Seolah-olah dunia Rina yang penuh dengan cinta dan harapan hanya menjadi sebuah kebohongan yang dia ciptakan. Dengan cepat, Arman mendekat dan mendorong tubuh Rina yang terhuyung ke dinding. Rina terkejut dan jatuh ke lantai. "Kamu bohong, kamu pasti ada sesuatu yang disembunyikan," teriaknya lagi. Tangannya bergerak cepat, menampar wajah Rina dengan keras. Rina merasakan perih yang begitu dalam, bukan hanya di pipinya, tapi juga di hati. "Arman, tolong berhenti," isaknya, dengan air mata yang mulai mengalir. "Aku hamil, Arman. Kita sedang menunggu anak kita. Kenapa kamu melakukan ini?" Arman tidak menjawab. Dia hanya terus menatap Rina dengan penuh kebencian. Dia menarik lengan Rina dengan kasar, menariknya bangun, dan menendangnya sekali lagi. Rina terjatuh ke lantai, merasa tubuhnya hancur. Ada rasa sakit luar biasa yang menghantam perutnya, begitu tajam. Dia terengah-engah, mencoba mengumpulkan kekuatan, namun tubuhnya seperti tak mampu lagi menahan rasa sakit itu. "Tolong, Arman, jangan!" Suaranya tercekat. Namun Arman tetap melanjutkan tindakannya, seolah tidak peduli dengan Rina atau bayi yang ada di dalam perutnya. Sakit itu bukan hanya pada tubuhnya, tapi juga pada perasaannya. Rina terperangkap dalam ketakutan yang tidak bisa. Semua pengorbanan yang dia buat, semua upaya untuk menjaga pernikahan ini, terasa sia-sia. Rina merasa dirinya terperangkap dalam dunia yang gelap, tak bisa lari dari kenyataan bahwa dia begitu tidak dihargai. Beberapa menit kemudian, Arman berhenti. Nafasnya memburu, tubuhnya gemetar, namun matanya tetap menatap Rina dengan penuh kebencian. Rina berusaha untuk berdiri, merasakan tubuhnya yang penuh rasa sakit. Setetes darah mengalir dari bibirnya. Dia menggigit bibir bawahnya, menahan rasa perih yang seakan-akan membuatnya runtuh. "Jangan datang lagi dekat-dekat aku!" Arman berteriak. "Aku tak ingin melihat wajahmu lagi." Rina hanya bisa terdiam. Kata-kata Arman seperti belati yang menancap dalam. Tanpa berkata apa-apa, Rina berjalan menuju pintu, meninggalkan Arman yang masih terdiam di tengah ruang tamu. Tubuhnya terasa berat, langkahnya terhuyung-huyung. Hujan semakin deras,
namun Rina merasa lebih terpuruk dari sebelumnya. Di luar, udara malam terasa begitu dingin. Hujan mengguyur tubuhnya yang basah. Rina berjalan pelan, merasakan kesepian yang begitu mendalam. Di tengah ketakutan, di tengah rasa sakit yang tak tertahankan, dia harus memilih, bertahan atau pergi. Di dalam rumah, Arman tetap duduk diam, menatap keluar jendela. Suara hujan yang memecah kesunyian menjadi suara yang mengerikan. Dia merasa kosong, terperangkap dalam kesalahan yang tak bisa diubah. Namun dalam pikirannya, dia terus meyakini bahwa Rina telah berkhianat. Meski hatinya tak mampu lagi menanggung beban rasa bersalah. Rina menoleh sekali lagi ke belakang. Matanya berkaca-kaca, namun dia tidak bisa kembali. Semua yang terjadi, semua kekerasan yang dia alami, menumpuk dalam pikirannya. Tidak ada lagi ruang untuk dia di dalam hidup Arman. Namun, perasaan ragu masih ada. Apakah aku harus tetap bertahan? Pikirnya dalam hati. Apakah dia harus tetap berjuang untuk keluarga yang sudah hancur? Dengan perasaan itu, Rina melangkah lebih jauh, tanpa tahu arah atau tujuannya. Yang jelas, malam itu tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, hujan yang tak kunjung berhenti, semakin menambah kesunyian di dalam rumah yang terasa asing bagi Rina. Arman sudah pergi, meninggalkan ruangan dengan amarah yang masih tergantung di udara. Rina berdiri di tengah ruang tamu, menatap kosong keluar jendela yang buram karena air hujan. Hati dan pikirannya terperangkap dalam kekacauan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rasa sakit fisik yang ia rasakan hanya sebanding dengan luka batinnya. Bayi yang ada dalam perutnya membuatnya tak bisa jatuh begitu saja. Namun, tak bisa dipungkiri, keputusasaan itu merasuki dirinya begitu dalam. Keesokan harinya, suasana di rumah tidak jauh berbeda. Arman kembali, kali ini dengan wajah yang lebih tenang, namun ketegangan tetap terasa. Rina duduk di meja makan, memandangi piring kosong di depannya. Tubuhnya lelah, bukan hanya karena kehamilannya, tapi juga karena segala yang harus dia hadapi. Setiap harinya, suara Arman terdengar pelan. Namun Rina tahu itu bukan suara yang bisa membuatnya merasa aman. Aku ingin kita bicara. Rina mengangkat wajahnya perlahan, mencoba menahan air mata yang sudah terlalu lama ingin jatuh. Baik, tentang apa lagi? Arman, suaranya pecah, namun dia berusaha keras agar tetap terdengar tegas. Kamu sudah cukup jelas bukan? Kamu tidak percaya padaku. Arman menarik napas dalam-dalam, matanya tertuju pada Rina. Namun tak ada kehangatan di sana. Kamu tahu apa yang aku dengarkan? Semua orang bilang kamu berselingkuh. Kamu punya hubungan dengan pria lain, kata Arman dengan nada yang lebih rendah, namun tetap mengandung kebencian. Rina menggelengkan kepalanya, merasa jantungnya semakin berat. Aku tidak selingkuh, Arman. Itu semua hanya fitnah. Kamu percaya begitu saja pada kata-kata orang lain tanpa mendengarkan aku? Namun, Arman tidak mendengarkan. Dia hanya menatapnya dengan pandangan penuh keraguan. Tanpa peringatan, tangannya bergerak dengan cepat, memukul Rina sekali lagi. Rina terhuyung ke belakang. Tangannya menghalangi perutnya yang semakin besar. Sakitnya bukan hanya pada tubuh, tapi juga di hati. Tubuhnya lemas, tak tahu harus berbuat apa lagi. Kamu tidak akan bisa menipu aku, teriak Arman. Suara amarahnya kembali memecah keheningan rumah itu. Rina memegangi pipinya yang terasa panas, matanya mulai berkaca-kaca. Arman, berhentilah, katanya dengan suara tertahan. Kita bisa bicarakan ini dengan baik-baik. Aku hamil. Arman, ada anak kita di dalam perutku. Apa kamu ingin melihat kita hancur seperti ini? Arman tidak menjawab, hanya berdiri diam. Rina bisa merasakan ada ketegangan di udara, tapi dia tak tahu apakah itu rasa bersalah Arman atau hanya kebencian yang semakin mendalam. Dia merasa seperti terjebak dalam rumah ini, yang dulunya penuh dengan harapan, kini berubah menjadi tempat yang menakutkan. Rina menatap Arman dengan tatapan penuh keputusasaan. Dia ingin berteriak, ingin menuntut agar Arman berhenti, namun dia tahu itu tidak akan membuat perbedaan. Dia hanya bisa menahan rasa sakitnya dan berdoa agar anaknya tetap selamat. Hari-hari berlalu begitu lambat. Rina terus berusaha menjelaskan pada Arman bahwa tuduhannya salah. Namun semakin dia berbicara, semakin Arman tertutup. Dia tak ingin mendengarkan apapun. Rina merasa dirinya hancur, namun dia tetap berusaha bertahan. Setiap kali Arman pergi, Rina merasa sedikit lebih bebas. Namun kebebasan itu hanya sementara. Begitu Arman kembali,
Semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Suatu malam, Rina terbangun di tengah tidur, terkejut dengan suara langkah kaki yang berat. Di luar kamar Arman sudah pulang. Tanpa berkata apa-apa, dia masuk ke kamar dan duduk di tepi tempat tidur. Rina terkejut melihatnya, wajahnya yang penuh kebingungan dan matanya yang kosong. "Arman?" Suara Rina bergetar, mencoba mencari perhatian suaminya. Namun, Arman hanya duduk diam, tak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Rina merasa dirinya terperangkap. Ini bukan pernikahan yang pernah dia impikan. Ini bukan kehidupan yang ingin dia jalani. Semua yang ada hanya perasaan kosong dan sakit. Rina menggigit bibirnya, mencoba menahan tangis. Bagaimana bisa dia bertahan jika tak ada yang mendukungnya? Jika suaminya yang seharusnya melindunginya malah terus menyiksanya, baik fisik maupun mental. Dia menatap Arman yang hanya duduk diam, tak bisa membendung perasaan frustrasinya. Tiba-tiba, perasaan itu datang lagi. Rina merasa bahwa dia hampir menyerah. Kehamilannya, yang dulunya menjadi alasan untuk bertahan, kini terasa seperti beban yang semakin berat. Arman tak lagi menunjukkan cinta, bahkan lebih sering menuduh dan menghina. Rina merasakan sebuah kehampaan. Sepertinya, tak ada lagi jalan keluar untuknya. Namun, di dalam keputusasaan itu, ada sesuatu yang membuat Rina bertahan. Dia menyentuh perutnya dengan lembut. Anak ini, anak yang dia kandung, adalah alasan dia masih ada di sini. Anak ini adalah satu-satunya hal yang membuatnya merasa layak hidup. "Jangan menyerah, Rina," bisiknya pada dirinya sendiri. Jangan biarkan semuanya sia-sia. Air mata menetes dari matanya. Namun dia mencoba untuk tetap kuat. Meski rasa sakit itu semakin mendalam, meski keputusasaan datang begitu kuat, dia tahu bahwa ada satu alasan untuk bertahan, anak ini. Namun, entah berapa lama dia bisa bertahan. Konflik batin itu semakin berat, dan Rina tidak tahu apakah dia akan bisa melewati semua ini. Yang jelas, saat ini, dia tak bisa lagi mempercayai Arman. Hatinya sudah hancur, namun dia tetap berusaha bertahan untuk anaknya. Dan malam itu, setelah Arman tertidur di sisi tempat tidur, Rina duduk terjaga, menatap bayangan mereka berdua di cermin. Tidak ada lagi kebahagiaan di sana. Hanya bayangan rasa sakit dan ketakutan yang terus menghantui. Rina masih terjaga, meskipun tubuhnya terasa lelah dan nyeri. Malam itu, udara di rumah terasa semakin berat, seolah menahan napas yang tidak pernah bisa dilepaskan. Arman yang seharusnya tidur di sampingnya, malah terjaga dengan tatapan kosong, menatap lenggit-lenggit tanpa ekspresi. Rina merasakan ada yang tak beres, namun dia tak tahu harus berbuat apa. Setiap kali dia mencoba berbicara, Arman selalu menutupnya dengan kemarahannya. Dia merasa terjebak dalam rutinitas yang tidak ada habisnya, ketakutan yang semakin menggigit, kebencian yang semakin menumpuk. Malam itu, suara hujan kembali terdengar dari luar. Tapi kali ini, Rina merasakannya seperti ancaman suara dentuman. Petir seperti mengiringi perasaan cemas yang semakin mencekam di hatinya. Dia ingin tidur, tetapi rasanya tidak bisa. Kepalanya pusing, dan rasa lelah fisik yang begitu mendalam membuatnya ingin menyerah. Rina menatap Arman dari tempat tidurnya, berusaha mencari tanda bahwa dia masih bisa berkomunikasi. Namun, Arman yang sedang duduk di kursi hanya memandangnya dengan wajah penuh amarah yang sulit dijelaskan. "Arman, tolong," kata Rina pelan, hampir tidak terdengar. "Aku tidak bisa terus seperti ini." Arman menatapnya tanpa berkedip, seakan kata-katanya tidak terdengar. Lalu, dengan tiba-tiba, dia berdiri dan mendekatkan tubuhnya ke arah Rina. "Kamu pikir aku bodoh? Semua yang terjadi karena kamu, Rina," teriaknya. Suara penuh kebencian itu mengguncang hatinya. Rina terkejut, merasakan hawa dingin yang semakin menek. Dalam sekejap, Arman sudah berada di dekatnya. Dan sebelum Rina sempat menghindar, dia merasakan sebuah pukulan yang sangat keras di pipinya. Tubuhnya terhuyung, jatuh ke tempat tidur. Rina merasa ada sesuatu yang mengalir di bibirnya. "Darah! Jangan coba-coba berbohong lagi!" Arman berteriak. Wajahnya semakin mendekat ke wajah Rina. "Kamu sudah merusak semuanya, Rina. Kamu pantas mendapatkan ini." Pukulan demi pukulan datang begitu cepat, seperti amarah yang terpendam terlalu lama. Rina hanya bisa menahan rasa sakit, tak tahu lagi harus berbuat apa. Tubuhnya yang semakin lemah, karena kehamilannya membuat setiap benturan terasa berlipat ganda. Setiap kali Arman menghantamkan tangannya ke tubuhnya,
dia merasa dunia semakin gelap. Bahkan tangisan yang keluar dari bibirnya tak mampu membuat Arman berhenti. Ada anak kita di dalam perutku. Arman, tolong. Rina berusaha mengatakan itu, meskipun suaranya terputus-putus. Namun, Arman tidak mendengarnya. Tangan Rina yang mencoba melindungi wajahnya ditangkap, dipaksa ke samping, dan sekali lagi Arman melayangkan pukulan ke wajahnya. Pada titik ini, Rina tidak bisa lagi merasakan rasa sakit fisik itu. Semua yang dia tahu hanya satu hal, keadaan ini tidak akan pernah berakhir. Dan dia tak tahu sampai kapan dia bisa bertahan. Bayangan anaknya yang ada dalam kandungan mulai kabur, hilang di dalam kepalanya. Pada saat itulah, dia merasa kesadarannya mulai memudar. Dunia di sekelilingnya berputar, dan semua menjadi gelap. Rina terbangun di tempat yang asing. Matanya terbuka perlahan, dan dia bisa mendengar suara berisik di sekitar. Suara mesin rumah sakit, serta percakapan beberapa orang yang tampaknya sedang buru-buru. Kepalanya terasa berat, dan ada rasa sakit yang menusuk di tubuhnya, terutama di bagian wajah dan perutnya. Rina, Rina, suara itu memanggilnya. Suara lembut yang terdengar familiar. Rina berusaha membuka matanya lebih lebar, dan dia melihat seorang dokter berdiri di samping ranjangnya. Kamu aman, Rina, tapi kamu harus berhati-hati. Kondisi kandunganmu cukup kritis. Kami harus memastikan semuanya baik-baik saja, kata dokter. Itu dengan serius. Rina mencoba berbicara, tapi bibirnya terasa kaku. Bayi saya, bagaimana? Suara Rina hampir tidak terdengar, tapi cukup jelas bagi dokter yang memeriksanya. Bayi kamu selamat, Rina, tapi ini sudah sangat dekat. Kamu hampir kehilangan bayi itu karena kekerasan yang kamu alami. Kamu harus istirahat, dan kita harus memantau kondisimu dengan hati-hati, jawab dokter itu dengan penuh perhatian. Rina hanya bisa terdiam, merasa sangat lemah. Tubuhnya masih terasa sakit, namun ada satu hal yang lebih menyakitkan daripada fisik, rasa takut yang menggerogoti hatinya. Ketika dokter itu pergi, Rina hanya bisa menatap langit-langit rumah sakit, merasakan kesendirian yang lebih dalam dari sebelumnya. Beberapa hari berlalu, dan Rina akhirnya bisa pulang dari rumah sakit. Namun, ketakutannya tidak pernah hilang. Setiap kali dia melangkah, selalu ada rasa cemas yang menunggui langkahnya. Rina tahu bahwa dia harus keluar dari lingkaran ini. Tetapi Arman yang semakin tak terkendali, menjadi ancaman yang sulit dihindari. Kembali ke rumah, Rina merasa seolah-olah dirinya tidak berada di tempat yang aman. Arman, meskipun tampak tenang, di luar, tetap menyimpan amarah yang mendalam di dalam dirinya. Seolah-olah, dia tak peduli lagi dengan konsekuensi apapun yang ada. Keputusan untuk mengumpulkan bukti sudah ada di benak Rina. Namun, semakin dia berpikir tentang itu, semakin terasa ketakutannya. Arman bukanlah orang yang mudah untuk dilawan. Dia memiliki kekuasaan dan kontrol yang cukup besar di dalam rumah tangga mereka. Dan Rina merasa tidak ada satu orang pun yang bisa menghentikannya. Di sisi lain, Rina juga mulai menyadari bahwa selama ini dia tidak pernah benar-benar melawan. Dia selalu mencoba untuk bertahan, menunggu sesuatu yang mungkin bisa mengubah Arman. Namun kini, keputusannya sudah pasti. Dia harus melawan, meskipun itu sangat berat. Dengan hati yang penuh keraguan, Rina mulai mencari cara untuk mengumpulkan bukti. Dia tahu, Arman pasti akan menghalangi itu. Dan dia merasa, semakin dekat untuk mengambil langkah ini, semakin besar ketakutannya akan balas dendam yang mungkin akan datang. Namun, di dalam dirinya, ada satu tekad yang mulai tumbuh. Meskipun takut, dia harus berjuang demi anaknya. Meskipun itu berarti, dia harus melawan Arman dengan cara yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Dan malam itu, sebelum tidur, Rina menatap bayangan dirinya di cermin. Terlihat lelah, tapi ada semangat baru yang mulai menyala di matanya. Sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Namun, apakah itu akan cukup? Rina tidak tahu. Dan perasaan itu menghantui setiap langkahnya, rasa takut, rasa ragu, namun juga keyakinan yang semakin kuat untuk bertahan. Setelah kejadian itu, Rina merasa tubuhnya semakin lelah, bukan hanya karena fisiknya yang terguncang, tetapi juga karena beban emosional yang terus menghimpit hatinya. Tubuhnya yang masih rapuh, perasaan yang tak kunjung tenang dan ketakutan yang terus menggerogoti setiap langkahnya, membuatnya semakin terperangkap dalam kehidupan yang tak lagi dia kenali. Hujan yang turun tanpa henti malam itu kembali mengingatkan Rina pada betapa mencekamnya rumah yang dulu dia tinggali bersama Arman.
Semua yang terjadi, kekerasan, ketakutan, kebohongan terus membayanginya. Namun, di sisi lain, ada satu perasaan yang mulai tumbuh kuat dalam dirinya. Kebutuhan untuk melepaskan diri. Pagi itu, Rina mengemasi barang-barang Nia dalam diam. Hatinya terasa berat. Mengambil keputusan ini bukan hal yang mudah, tapi dia tahu ini adalah jalan yang harus diambil. Dengan perlahan, dia mengangkat koper kecil yang sudah terisi sebagian pakaian dan kebutuhan bayi. Saat melihat foto keluarga yang ada di atas meja, dia merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Tapi dia tak bisa lagi bertahan. Keputusan ini adalah satu-satunya jalan agar dia bisa memiliki masa depan yang lebih baik untuk dirinya dan anak yang ada dalam kandungannya. Rina menoleh sekali lagi ke seluruh sudut rumah itu. Semuanya terasa begitu asing, begitu menyesakkan. Arman yang dulu pernah dia cintai kini berubah menjadi sosok yang tak lagi dikenali. Semua harapan dan impian tentang masa depan bersama kini hanya tinggal kenangan yang menghancurkan. Dengan langkah berat, Rina keluar dari rumah itu, melangkah menuju kebebasan yang entah akan membawanya kemana. Tak ada yang tahu seberapa besar ketakutannya. Namun satu yang pasti, dia tak bisa lagi tinggal di tempat yang penuh dengan ancaman itu. Dia mulai mengasingkan diri di sebuah kota kecil, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan sebelumnya. Tempat ini tidak banyak orang yang mengenalnya. Dan itu adalah bagian dari alasan mengapa Rina memilihnya. Tempat yang sunyi, jauh dari mata Arman, dan segala kenangan yang membebani hatinya. Meski begitu, perasaan cemas tidak pernah hilang. Langkahnya selalu disertai rasa takut akan Arman yang mungkin saja datang mencarinya. Mungkin saja mengikutinya kemanapun dia pergi. Ketakutan itu mengekangnya di setiap sudut hidup baru yang ia coba bangun. Rina menghabiskan malam-malam panjang di kamar kecil yang sederhana, menatap keluar jendela yang menghadap ke jalan sepi. Kadang dia mendengar suara langkah kaki di luar, dan ketakutan itu kembali datang. Apakah dia akan menemukanku? Pikirnya. Namun setiap kali perasaan itu datang, dia mencoba untuk menenangkan diri, mengatakan pada dirinya bahwa dia harus kuat. Dia tidak bisa kembali lagi, tidak ada jalan untuk mundur. Keesokan harinya, Rina mulai mencari pekerjaan. Dia tahu, hidup di tempat yang baru ini membutuhkan biaya, dan dia tidak bisa mengandalkan siapapun. Dia harus mandiri, terutama sekarang dengan bayi yang akan segera lahir. Meski pekerjaan yang dia temui tidak banyak, dia mencoba untuk tetap berusaha. Rina akhirnya diterima di sebuah kafe kecil sebagai pelayan. Meskipun gaji yang didapatkan tidak besar, dia merasa sedikit lega karena bisa menghidupi dirinya sendiri. Namun, ada satu hal yang terus menghantui dirinya, bayi dalam kandungannya. Dia sangat khawatir akan kesehatannya, terutama setelah apa yang terjadi sebelumnya. Setiap kali dia merasakan perutnya yang semakin membesar, ada perasaan cemas yang terus-menerus mengganggu pikirannya. Malam hari setelah bekerja, Rina merasa sangat lelah. Namun, dia tahu dia tidak bisa membiarkan dirinya berhenti. Saat berbaring di tempat tidurnya yang sederhana, dia menatap langit-langit yang gelap, berpikir tentang masa depan. Meskipun sekarang dia bebas dari kekerasan yang dulu diterimanya, rasa takut dan kecemasan masih terus menghantui pikirannya. Bagaimana jika Arman menemukannya? Apa yang akan terjadi pada anaknya jika itu benar-benar terjadi? Namun, di balik semua ketakutan itu, ada satu hal yang membuatnya tetap bertahan, bayinya. Anak ini adalah alasan mengapa dia harus terus berjuang. Rina tahu bahwa meskipun sulit, dia harus kuat. Tidak ada lagi ruang untuk menyerah. Hari-hari berlalu, dan meski ada perasaan bebas, Rina tetap merasa terjebak dalam rasa takut yang konstan. Mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia bisa merasakan kebebasan sejati. Namun itu tetap dibayangi oleh rasa cemas. Arman bisa saja mencarinya kapan saja, dan dia tidak tahu bagaimana cara melindungi diri dari pria yang pernah dia cintai, namun kini menjadi ancaman besar di tengah malam yang sepi. Ketika Rina sedang tertidur, tiba-tiba teleponnya berdering. Detak jantungnya cepat begitu mendengar suara di ujung sana. Hanya satu kata yang terucap dari suara yang terdengar familiar, penuh ancaman. "Rina, aku tahu di mana kamu." Rina terdiam. Tubuhnya seolah membeku. Ketakutan yang luar biasa menghantam hatinya, dan dalam sekejap, rasa takut itu menguasai dirinya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Hanya bisa merasakan
bahwa kehidupan yang baru ini tak akan pernah lepas dari bayang-bayang masa lalu yang terus mengejarnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya, Rina tidak tahu. Namun, satu yang pasti, keputusan untuk meninggalkan Arman mungkin saja telah membawa kebebasan. Namun kebebasan itu datang dengan harga yang lebih besar dari yang dia bayangkan. Malam itu, hujan kembali turun. Meskipun lebih deras dari sebelumnya, Arman duduk di kursi roda yang kini menjadi temannya setiap hari. Wajahnya yang dulu penuh dengan kemarahan dan kebencian, kini terlihat lebih hampa. Setiap kali dia menatap cermin, dia tidak mengenali diri sendiri. Bukan hanya karena perubahan fisiknya yang drastis, tetapi juga karena perubahan dalam hatinya. Rina, wanita yang dulu dia sakiti, kini ada di luar jangkauannya. Dia tahu itu, tidak ada lagi kesempatan baginya untuk memperbaiki hubungan yang hancur. Meskipun dia sangat ingin, namun perasaan itu selalu dihadang oleh rasa malu yang membekas dalam dirinya, membuatnya terperangkap dalam dilema yang tidak bisa diselesaikan. Sudah sebulan sejak Rina pergi, sebulan yang terasa seperti baru badebat bagi Arman. Hidupnya yang dulu penuh dengan kekuasaan dan pengendalian, kini berubah drastis setelah kecelakaan mobil yang merenggut kemampuannya untuk berjalan. Kecelakaan itu bukan hanya membuat tubuhnya lumpuh, tetapi juga membuatnya terperangkap dalam rasa bersalah yang tak bisa dia hindari. Setiap kali dia mencoba untuk berdiri, tubuhnya yang kini tidak bisa bergerak mengingatkan dia pada semua kesalahan yang telah dia buat, semua keputusan buruk yang dia pilih, semua kata-kata kasar yang pernah dia lontarkan kepada Rina, kini terasa seperti beban yang tak bisa dia lepaskan. Arman memejamkan mata, mengingat kembali malam-malam penuh amarah yang dia lewati dengan Rina. Bagaimana dia memukulnya, menuduhnya tanpa dasar, bagaimana dia menghancurkan segalanya dengan kebodohannya sendiri. Setiap kenangan itu terasa menyakitkan. Dan semakin dia mencoba untuk melupakan, semakin kuat rasa sesal itu datang. Bagaimana mungkin dia bisa meminta maaf pada Rina? Bagaimana dia bisa memperbaiki semuanya ketika semuanya sudah terlambat? Pikirannya terus berkecamuk, bergumul antara rasa bersalah dan keinginan untuk memperbaiki segala sesuatu. Namun, yang lebih menghantui Arman adalah kenyataan bahwa Rina sudah tidak ada di sana. Dia tidak tahu di mana Rina berada sekarang. Dan setiap kali dia memikirkan kemungkinan bahwa Rina mungkin sudah menemukan kebahagiaan di luar dirinya, hatinya terasa semakin sakit. Meskipun tubuhnya tak lagi mampu bergerak, hatinya seakan dipenuhi dengan penyesalan yang menggerogoti setiap inci dirinya. Suatu pagi yang cerah, Arman duduk di depan jendela, menatap dunia luar dengan pandangan kosong. Hanya ada ketenangan yang aneh. Jalanan di luar tampak sibuk dengan orang-orang yang bergegas menjalani hidup mereka. Sementara dia seorang pria yang dulu begitu perkasa terjebak dalam kesendiriannya. Hanya suara jarum jam yang terdengar di dalam rumah semakin membuat suasana menjadi mencekam. Arman mencoba menggerakkan kursi rodanya, namun tangannya terasa lemah. Bagaimana bisa dia berusaha untuk memperbaiki sesuatu yang telah hancur? Apa yang bisa dia lakukan untuk mendapatkan pengampunan dari Rina? Jika dia bahkan tidak tahu di mana dia berada, Rina sudah pergi, dan mungkin dia tidak akan pernah kembali. Bahkan jika dia ingin meminta maaf, dia tahu bahwa kata-kata saja tidak akan pernah cukup untuk menebus semua yang telah dia lakukan. Dalam perenungannya, Arman merasakan perasaan yang sangat janggal, sebuah kekosongan yang mendalam. Semua yang dia miliki sekarang hanyalah rasa bersalah yang menyesakkan. Bagaimana dia bisa memperbaiki dirinya setelah semua yang dia lakukan? Rina telah pergi dan membawa kebahagiaannya jauh darinya. Arman hanya bisa terdiam, merasa terperangkap dalam penderitaan yang dia ciptakan sendiri. Meskipun begitu, dalam kekosongan itu, ada satu pertanyaan yang terus menghantuinya. Apakah dia masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya? Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Arman terjaga, terbaring di tempat tidur dengan pikiran yang tak pernah tenang. Dia berpikir tentang Rina, tentang bagaimana dia telah memukulnya, merusaknya secara fisik dan emosional. Seharusnya dia melindunginya, bukan malah menghancurkannya. Tetapi apa yang bisa dia lakukan sekarang? Waktu sudah berlalu. Dan Rina sudah pergi. Rina yang dulu penuh dengan harapan, kini hilang dari hidupnya. Arman menatap langit-langit kamar, mencoba menenangkan pikirannya yang semakin kacau. Namun, tidak ada yang bisa menenangkan hatinya yang hancur. Tidak ada yang bisa mengubah kenyataan bahwa semua yang dia miliki kini hanya sisu-sisu penyesalan
Keesokan harinya, Arman mencoba untuk pergi keluar rumah, duduk di balkon, dan merasakan udara segar. Meski tubuhnya terbatas, ada sesuatu yang terasa berbeda kali ini. Ketika dia menatap langit, dia merasakan angin yang sejuk menyentuh kulitnya. Sebuah perasaan aneh muncul dalam dirinya. Seakan dia mencoba untuk menerima kenyataan. Rina tidak akan kembali, dan hidupnya tak akan pernah sama. Namun, dia tidak bisa terus-terusan terjebak dalam rasa bersalah. Tapi saat itulah, suara pintu terbuka di belakangnya. Arman menoleh, dan di ambang pintu, berdiri seseorang yang dia kenal dengan sangat baik. Sosok yang sudah lama tidak dia lihat. Sosok yang membawa kembali semua perasaan yang selama ini ia coba hindari. Rina. Arman terdiam, dan untuk pertama kalinya dalam sebulan ini, hatinya berdebar. Rina duduk di sudut kamar kecilnya, memandangi wajah bayinya yang sedang tertidur lelap. Cahaya pagi yang masuk melalui jendela, memberikan kehangatan pada ruangan yang sederhana itu. Dalam kebisuan pagi, Rina merasa hatinya semakin kuat, meskipun perasaan campur aduk masih menguasai dirinya. Sejak meninggalkan Arman, dia telah menapaki jalan yang penuh ketidakpastian. Tapi kini, dia merasa sesuatu dalam dirinya, mulai kembali sesuatu yang lebih besar dari rasa takut dan keraguan yang terus membayanginya. Dia merasa hidupnya kini ada dalam kendalinya. Setiap harinya, dia bekerja keras untuk memastikan bayinya tumbuh dengan baik. Untuk membuktikan bahwa meski terluka, dia bisa bangkit. Rina mulai menjalani kehidupan barunya dengan penuh semangat. Meskipun bayangan masa lalunya tetap ada, setiap langkah yang dia ambil terasa lebih mantap. Meskipun masih ada rasa takut yang terus menggerogoti, bahwa dia mungkin akan menemukan Arman lagi, bahwa pria itu mungkin akan kembali untuk meminta maaf dan mengharapkan kesempatan kedua. Namun, Rina tahu, hidupnya kini bukan untuk Arman. Dia telah terlalu banyak menderita dan berjuang untuk bertahan hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Pada suatu sore, setelah kembali dari pekerjaan di kafe, Rina menerima telepon yang membuat jantungnya hampir berhenti. Suara yang terdengar di ujung sana sangat familiar. Itu adalah suara Arman. "Rina, tolong dengarkan aku. Aku hanya ingin menjelaskan," kata Arman. Suaranya terdengar serak, seolah baru saja menangis. "Aku tahu aku salah. Aku telah melukai kamu, tapi aku benar-benar menyesal. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kamu kembali." Rina menutup matanya sejenak, merasakan beratnya kata-kata itu. Arman, dengan semua penyesalan yang dia rasakan, masih saja berusaha untuk kembali ke dalam hidupnya. Tetapi Rina sudah cukup melalui semua itu. Dia sudah cukup mendengar permintaan maaf yang kosong. Seberapa banyak lagi dia harus menanggung penderitaan untuk membuktikan bahwa dia layak dihargai? "Arman, kamu tidak bisa kembali," jawab Rina dengan suara datar, berusaha menahan perasaan yang mulai mengembang di dadanya. "Aku sudah cukup. Aku tidak bisa hidup di bawah bayang-bayangmu lagi." Suasana menjadi hening, dan Rina bisa merasakan ketegangan yang terbangun dalam percakapan itu. Mungkin, dalam hati Arman, ada secercah harapan bahwa Rina akan memaafkannya, bahwa dia bisa kembali, dan mereka bisa melanjutkan hidup seperti dulu. Namun, Rina tahu itu tidak mungkin. Semua yang terjadi, semua kekerasan yang dia alami, tidak bisa begitu saja dilupakan. "Aku tidak bisa kembali, Arman," lanjut Rina. Suara tegas namun ada sedikit gemetar di ujung kata-katanya. "Aku sudah memilih jalanku sendiri. Aku ingin hidup untuk diriku dan anakku, bukan untukmu. Aku tidak bisa lagi memberimu kesempatan." Sebuah perasaan aneh menyelimuti Rina setelah percakapan itu berakhir. Ada rasa lega yang datang. Namun juga ada perasaan terluka yang mengiris dalam hatinya. Betapa beratnya membuat keputusan ini. Tapi dia tahu, ini adalah langkah yang benar. Tidak ada lagi ruang untuk Arman dalam hidupnya. Rina sudah cukup terluka, dan dia tidak akan membiarkan diri kembali jatuh dalam lubang yang sama. Namun, meskipun dia tahu ini adalah yang terbaik, ada sesuatu yang tetap mengganggu pikirannya. Kadang, dia merasa kasihan pada Arman, merasakan sebuah rasa iba yang sulit dijelaskan. Bagaimana bisa dia tidak merasa kasihan pada pria yang telah begitu menderita? Arman, yang kini hidup dalam penderitaan akibat kecelakaan yang merenggut kemampuannya untuk berjalan. Tidak ada lagi kekuasaan atau kontrol dalam hidupnya. Dia kini seperti dirinya, terperangkap dalam rasa bersalah yang menghantuinya setiap hari. Rina tahu, meskipun dia ingin melupakan Arman, perasaan kasihan itu masih ada. Namun,
dia harus melawan perasaan itu. Dia tidak bisa kembali pada hubungan yang penuh dengan kekerasan itu. Hari-hari berikutnya terasa berat. Rina mencoba untuk fokus pada hidup barunya. Namun bayangan Arman dan kata-kata dari percakapan itu masih menghantui pikirannya. Setiap kali dia melihat bayinya yang sedang tertidur, dia merasa lebih kuat. Namun di balik kebahagiaan itu, ada rasa cemas yang terus muncul. Apa yang akan terjadi di masa depan? Bagaimana dia bisa terus bertahan tanpa merasa takut akan masa lalu yang terus mengejarnya? Pada suatu malam, saat Rina sedang duduk di kursi dekat jendela, menatap bintang yang bersinar di langit malam, pikirannya kembali pada Arman. Ada sebuah pertanyaan yang terus berputar di benaknya, apakah dia benar-benar akan bisa melupakan semua ini? Dia tahu jawabannya. Rina tidak bisa kembali. Namun, menghadapinya secara langsung, menatap kenyataan bahwa dia harus hidup tanpa Arman, membuat hatinya terasa kosong. Meskipun dia tahu, dia tak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang Arman. Ada perasaan yang sulit diungkapkan, rasa takut tentang masa depan yang belum jelas, rasa kasihan yang terkadang datang begitu saja. Rina tahu, apapun yang terjadi, dia harus terus maju untuk anaknya, untuk dirinya sendiri. Namun, saat itu, perasaan itu datang lagi, perasaan bahwa meski kuat, dia tetap merasa sendirian. Hari-hari berlalu, dan Rina terus berjuang, mencari kedamaian dalam kehidupan baru yang dia mulai bangun. Tapi suatu malam, saat dia pulang dari bekerja, ada sesuatu yang membuat hatinya berdetak lebih cepat. Di depan rumahnya, berdiri Arman. Rina masih bisa merasakan perasaan aneh yang muncul setiap kali dia melihat bayinya tidur lelap. Cahaya lampu kamar yang redup membuat ruangan terasa lebih tenang. Namun, ada kekosongan yang tidak bisa dihindari. Pikirannya teralihkan oleh peristiwa yang baru saja terjadi saat Arman berdiri di depan rumahnya. Kejadian itu tidak mudah dilupakan. Arman, pria yang dulu menghancurkan dirinya, berada di sana, memohon untuk kembali. Semalam, saat dia pulang dari pekerjaan, Rina melihat Arman di depan pintu rumahnya. Dia terdiam beberapa saat, tak tahu harus bereaksi bagaimana. Arman, dengan kursi roda yang kini menjadi bagian dari hidupnya, memandang Rina dengan tatapan penuh penyesalan. Meski tubuhnya kini tak lagi utuh seperti dulu, rasa bersalah yang begitu besar terpancar dari matanya. "Rina, tolong dengarkan aku." Suara Arman terdengar penuh harap. "Aku tahu aku salah. Aku tahu aku telah melukai kamu. Aku sangat menyesal. Aku tidak pernah tahu bagaimana harus memperbaiki semuanya. Tapi aku ingin memperbaikinya sekarang. Aku ingin kamu kembali." Rina berdiri diam di ambang pintu. Matanya tajam memandang Arman. Semua yang dia rasakan sejak meninggalkan rumah itu, semua yang dia bangun dalam hidup baru, terasa terguncang hanya dengan kedatangan Arman. Ketakutan dan kebingungan muncul kembali dalam dirinya. Namun, kali ini, Rina tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tidak bisa membiarkan masa lalunya merusak kehidupan yang baru ini. "Aku tidak bisa, Arman," jawab Rina dengan suara yang tegas. Meskipun ada getar ketidakpastian yang menyertai kata-katanya. "Kamu sudah menghancurkan semuanya. Aku sudah cukup terluka. Tidak ada lagi ruang untukmu dalam hidupku." Arman terdiam sejenak, seakan mencoba mencerna kata-kata itu. Hatinya terhimpit oleh kenyataan bahwa Rina benar. Semua yang terjadi, semua rasa sakit yang ia timbulkan, telah mengubur semua harapan yang pernah ada. Dengan tubuh yang tak lagi kuat, Arman merasakan perasaan terasing yang mendalam. Dia duduk di kursi rodanya, tampak begitu rapuh dan sendirian. Tak ada yang bisa dia lakukan sekarang, selain menanggung semua penyesalan yang datang begitu terlambat. Rina menatap Arman dari tempatnya berdiri, hatinya bergejolak. Ada rasa kasihan yang mulai muncul, tapi segera ia rapatkan hatinya. Tidak ada yang bisa dia lakukan lagi untuk Arman. Pria itu sudah terlalu banyak menyakitinya. Dia telah memberikan segala cinta yang dia bisa, hanya untuk dihancurkan. Cedak, ada kata maaf yang cukup untuk membayar semua yang telah dia alami. Arman menundukkan kepala, merasakan betapa kesepian dan hancurnya dirinya. Dia ingin berteriak, ingin meminta Rina untuk kembali, tetapi kata-kata itu tidak lagi memiliki kekuatan. Semuanya sudah terlambat. Dia tahu, Rina tidak akan kembali. Semua yang ada sekarang adalah rasa sakit dan penyesalan yang menyesakkan dadanya. "Rina, aku benar-benar menyesal. Aku tahu aku tidak pantas untukmu. Tapi aku ingin kamu tahu,
Aku akan terus menyesalinya sepanjang hidupku. Arman berkata pelan. Suaranya pecah. Rina memandang Arman dengan hati yang berat. Rasa kasihan itu datang lagi, berputar di dalam dirinya. Dia ingin memaafkan, tapi tidak bisa. Setiap kali dia memikirkan apa yang telah dilakukan Arman, setiap luka yang dia terima, ada sebuah dinding besar yang tidak bisa dia lewati. Meskipun dia ingin, meskipun ada bagian dari dirinya yang merasakan kesedihan atas penderitaan Arman, dia tahu bahwa dia tidak bisa kembali. Aku harus pergi, Arman, jawab Rina dengan suara lebih lembut. Meskipun ada kekuatan dalam kata-katanya, aku sudah memutuskan. Aku harus melanjutkan hidupku untuk diriku dan anakku. Rina berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan Arman yang terdiam di tempatnya. Namun, di dalam hatinya, dia merasa bahwa dia telah mengambil keputusan yang benar. Walaupun rasa kasihan masih muncul, dia tidak bisa lagi membiarkan dirinya jatuh dalam hubungan yang penuh dengan kekerasan dan penderitaan. Dia harus kuat untuk dirinya sendiri dan anaknya. Namun, meskipun Rina mencoba untuk tetap tegar, hatinya terasa berat. Arman sudah menjadi bagian dari masa lalunya. Dan meskipun dia tak bisa menghapus semua kenangan itu, dia tahu bahwa dia harus hidupnya tidak bisa terus-menerus dihantui oleh Arman dan apa yang telah terjadi. Setiap langkah yang dia ambil terasa semakin berat. Dan meskipun dia tahu dia telah membuat keputusan yang tepat, ada sebuah perasaan yang mengganggu pikirannya. Apa yang akan terjadi di masa depan? Apa yang akan terjadi jika Arman benar-benar tidak bisa menerima kenyataan bahwa mereka tidak akan pernah kembali? Dan malam itu, setelah Rina tidur, teleponnya berdering lagi. Kali ini, suara di ujung sana terdengar lebih terbata-bata, penuh ketegangan. Rina, aku butuh kamu. Rina merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya setelah pertemuannya dengan Arman beberapa hari lalu. Kata-kata Arman yang penuh penyesalan, permohonannya yang penuh harap, seolah-olah sudah menjadi angin yang berlalu begitu saja. Dia tahu bahwa meskipun Arman sekarang dalam kondisi yang sangat buruk, itu bukan alasan baginya untuk melupakan semua yang telah terjadi. Sebaliknya, perasaan kasihan yang sempat menggerogoti dirinya perlahan-lahan digantikan oleh tekad yang kuat. Tidak ada lagi ruang untuk Arman dalam hidupnya. Tidak ada lagi kesempatan kedua. Setelah berhari-hari merenung, Rina tahu apa yang harus dia lakukan. Ini bukan hanya soal melanjutkan hidup tanpa Arman, tetapi juga tentang membuatnya membayar atas semua penderitaan yang dia alami selama bertahun-tahun. Keputusan ini datang dengan berat hati, namun dia merasa jika ada satu hal yang bisa dia lakukan, itu adalah memastikan bahwa Arman tidak bisa lagi mengendalikan hidupnya. Rina mulai merencanakan langkah-langkah kecil namun signifikan untuk menghapus jejak-jejak Arman dari hidupnya. Dia tidak hanya mengabaikan permohonan maaf Arman, tetapi juga mulai mengungkapkan semuanya. Dia menghubungi beberapa teman lama, orang-orang yang pernah melihat atau mendengar apa yang terjadi di dalam rumah tangga mereka, dan mulai mengumpulkan bukti-bukti dari kekerasan yang pernah dia alami. Setiap detik yang dihabiskan untuk mengungkapkan kenyataan ini terasa seperti beban yang lebih ringan di pundaknya. Dia merasa semakin kuat, meskipun setiap kali membuka kembali ingatan itu, rasa sakit itu datang lagi. Namun kali ini, Rina tidak lagi merasa takut. Dia merasa sudah waktunya untuk membongkar semuanya, agar tidak ada lagi ruang bagi Arman untuk menyembunyikan kebenaran. Arman harus membayar atas apa yang dia lakukan, gumamnya pada diri sendiri. Seolah kata-kata itu memberi kekuatan baru dalam dirinya. Pada malam yang sunyi, Rina duduk di meja kecilnya, memeriksa dokumen yang telah ia kumpulkan, foto-foto, luka-lukanya, rekaman percakapan yang pernah dia lakukan dengan Tumontemonia tentang kekerasan yang dialaminya. Bahkan rekaman video yang sempat ia buat diam-diam ketika Arman mulai berubah menjadi lebih kasar. Semua itu adalah bukti yang tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Semua itu akan mengungkapkan siapa Arman sebenarnya. Rina menatap bayangan dirinya di jendela yang gelap. Perasaannya campur aduk. Di satu sisi, dia merasa lega karena bisa melepaskan beban itu. Di sisi lain, ada perasaan cemas yang perlahan-lahan mulai muncul. Apa yang akan terjadi setelah ini? Apakah Arman akan mencoba membalas dendam? Rina tahu, setelah membuka semua ini, tidak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi. Kebenaran akan keluar, dan dia tidak tahu bagaimana dunia luar akan menilai apa yang telah terjadi. Namun, perasaan kasihan yang dulu sempat menghantui pikirannya
kini sudah tak ada. Rina tahu, dia tidak bisa terus hidup di beang-beang masa lalu yang penuh dengan rasa takut dan penyesalan. Meskipun Arman kini dalam keadaan yang tak utuh, dia harus bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Rina memutuskan untuk pergi ke kantor polisi, tidak hanya untuk melaporkan kekerasan yang pernah dialaminya, tetapi juga untuk memastikan bahwa Arman tidak bisa lagi membahayakan orang lain. Dia tahu, ini adalah langkah yang besar, tidak ada lagi mundur. Tapi Rina sudah siap, dia cedak, lagi takut menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Setelah membuat keputusan itu, Rina merasa seolah-olah dunia menjadi lebih terang. Semangatnya kembali membara, seolah-olah dia akhirnya menemukan kekuatan dalam dirinya yang selama ini tersembunyi. Rina tahu, meskipun apa yang dia lakukan bisa berdampak besar pada hidupnya, itu adalah langkah yang harus dia ambil. Keputusannya sudah bulat, dia akan menuntut keadilan untuk dirinya, dan untuk setiap wanita yang mungkin akan mengalami apa yang dia alami. Namun, pada saat dia sedang mempersiapkan diri untuk pergi, pintu rumahnya tiba-tiba diketuk. Hati Rina berdebar kencang. Ayah tahu, siapa yang datang? Arman. Meskipun dia sudah membuat keputusan, masih ada perasaan cemas yang menyelimuti hatinya. Dengan langkah perlahan, Rina membuka pintu. Arman berdiri di sana. Wajahnya terlihat lebih hancur dari sebelumnya. Tatapannya penuh dengan penyesalan dan harapan. Tetapi kali ini, Rina tidak merasa kasihan lagi. Rina, suara Arman terdengar tertehan. Aku tahu aku tidak pantas memintamu kembali. Tapi aku hanya ingin mengatakan bahwa aku sangat menyesal. Aku tahu aku telah merusak hidupmu. Tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Tolong beri aku kesempatan. Rina menatapnya dengan mata penuh tekad. Tidak ada yang perlu diperbaiki lagi, Arman. Jawabnya dengan suara yang tegas, namun penuh perasaan. Semua sudah berakhir. Kamu sudah menghancurkan segalanya. Aku tidak akan kembali lagi. Dengan kata-kata itu, Rina menutup pintu dengan pelan, melepaskan semua rasa kasihan yang sempat menghantuinya. Saat pintu tertutup, ada rasa lega yang besar dalam dirinya. Namun, rasa cemas itu masih menggantung di udara. Apa yang akan terjadi? Selanjutnya, apakah Arman akan mencoba sesuatu yang lebih drastis? Rina tidak tahu pasti. Namun dia tahu satu hal. Kali ini, dia siap menghadapi apapun yang datang. Rina merasa lega, meskipun ada rasa berat yang mengendap di dadanya. Hari-hari yang dulu dipenuhi dengan rasa takut dan kekerasan kini berganti dengan kedamaian. Hidupnya telah berubah, jauh lebih baik daripada yang pernah ia bayangkan. Meskipun proses untuk mencapai titik ini penuh dengan luka dan kesulitan, kini dia bisa merasakan sedikit kebahagiaan. Setiap pagi, ketika dia melihat senyum bayinya, ia merasa segala perjuangannya terbayar. Rina mulai merasa bahwa dia telah mendapatkan kebebasan yang seharusnya menjadi haknya. Kebebasan yang telah lama terenggut oleh Arman, kebebasan yang kini bisa ia peluk dengan penuh rasa syukur. Namun, dalam ketenangan hidup baru yang ia bangun, Rina tidak bisa menahan perasaan yang kadang datang begitu saja. Setiap kali ingatannya kembali pada masa-masa bersama Arman, ada rasa pahit yang menggerogoti. Dirinya bukan rasa kasihan, bukan pula penyesalan, tetapi sebuah kesadaran yang menyakitkan bahwa ada bagian dari dirinya yang telah kehilangan banyak. Kehilangan yang tidak bisa diperbaiki, meskipun kini hidupnya jauh lebih baik. Sementara itu, Arman yang kini terkurung dalam tubuh lumpuhnya, hidup dengan penyesalan yang dalam. Kursi roda menjadi teman setianya, dan setiap kali ia menatap cermin, ia hanya bisa melihat bayangan dirinya yang hancur. Semua yang ia miliki, kekuasaan, kemarahan, dan kebanggaan, hanyalah kenangan yang kini terasa kosong. Arman tahu, dengan segala kekerasan yang pernah ia lakukan terhadap Rina, karma telah datang dengan cara yang sangat pahit. Keinginannya untuk memperbaiki semuanya datang terlalu terlambat, dan saat itu, Rina sudah tidak ada lagi dalam hidupnya. Ia hanya bisa terperangkap dalam rasa sakit, fisik dan emosional, yang kini terus menggerogotinya. Selama berbulan-bulan, Arman merenung. Di balik tubuh yang lumpuh, hatinya terus menderita. Tidak hanya karena cedera yang harus ia tanggung, tetapi karena kenyataan bahwa semua yang ia miliki kini hanyalah sisa-sisa penyesalan. Rina, yang dulu ia perlakukan dengan kekerasan, kini hidup bahagia tanpa dirinya. Ia melihat Rina dari Keyohan, melalui teman temonia, yang masih mengabarkan kabar tentang kehidupannya. Rina tidak hanya berhasil bangkit,
tetapi juga menemukan kebahagiaan yang sempat ia impikan. Arman merasakan kekosongan yang luar biasa setiap kali mendengar bahwa Rina telah berhasil mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Meskipun harga yang harus ia bayar sangat mahal, setiap malam, Arman terjaga, merasakan keheningan yang begitu menyesakan. Tidak ada lagi suara teriakan atau ketegangan antara dirinya dan Rina. Tidak ada lagi pertengkaran atau permintaan maaf yang sia-sia. Hanya ada kesepian yang membungkus dirinya dengan erat. Terkadang, dalam kesunyian malam yang begitu panjang, Arman menatap langit dan bertanya-tanya, apakah ada cara bagi aku untuk memperbaikinya? Namun jawabannya selalu sama, tidak ada cara. Semua sudah terlambat. Rina, di sisi lain, menjalani hari-harinya dengan lebih tenang. Walaupun bayangan masa lalu kadang datang, ia tidak lagi terperangkap dalam ketakutan atau penyesalan. Ia tahu bahwa hidupnya harus melanjutkan untuk anaknya dan untuk dirinya sendiri. Rina menemukan kebebasan yang tidak hanya datang dari meninggalkan Arman, tetapi juga dari melepaskan segala luka yang pernah ada. Tidak ada lagi beban, tidak ada lagi rasa takut akan apa yang akan terjadi. Semua yang terjadi dengan Arman sudah menjadi bagian dari masa lalu, yang kini ia lihat hanya sebagai bagian dari perjalanan panjang menuju kebebasan. Namun, kadang-kadang, saat Rina sedang sendiri, ada perasaan yang sulit ia ungkapkan. Sebuah perasaan yang datang begitu tiba-tiba. Perasaan kasihan yang sesekali muncul, meski ia berusaha keras untuk menepisnya. Arman, dengan segala penyesalannya, masih menjadi bagian dari dirinya, meskipun kini hanya bagian dari kenangan yang telah hancur. Tetapi saat itu, Rina tahu bahwa dia telah membuat keputusan yang benar. Ia tidak akan kembali. Arman telah dihukum oleh karma atas segala perbuatannya. Dan Rina, meskipun masih merasa berat di dalam hatinya, merasa bahwa inilah waktunya untuk melepaskan segala hal yang mengikatnya pada masa lalu. Hari-hari berlalu, dan meskipun segala ketegangan yang ada di dalam dirinya perlahan mulai mereda, ada satu hal yang selalu menghantui pikirannya, apakah hidupnya akan benar-benar damai jika bayang-bayang masa lalu ini selalu muncul begitu saja. Tetapi, dengan tekad yang semakin kuat, Rina tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Dia telah menemukan kedamaian, dan itulah yang terpenting. Namun, saat dia sedang memikirkan hal itu, sebuah kabar datang. Dan kabar itu membuat jantungnya kembali berdegup kencang. Arman yang kini terkurung dalam tubuh yang lumpuh, ternyata tidak akan menyerah begitu saja. Sebuah surat dari pengacaranya sampai di tangannya, menyatakan bahwa Arman ingin mengajukan gugatan atas harta yang mereka miliki bersama selama pernikahan mereka. Rina menggenggam surat itu, merasa bahwa hidupnya belum sepenuhnya bebas dari bayang-bayang Arman. Meskipun ia telah melangkah jauh, apakah ini berarti bahwa Arman masih berusaha mengendalikannya? Bahkan dari tempatnya yang terkurung dalam tubuh lumpuh, dia menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa meskipun banyak yang sudah berubah, perjuangannya masih jauh dari selesai. Arman mungkin telah membayar harga atas semua kesalahannya, tetapi Rina tahu bahwa ini adalah saatnya untuk menghadapi sesuatu yang lebih besar lagi. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Rina tidak tahu. Namun, satu hal yang pasti, kali ini, dia tidak akan mundur. Terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah mengikuti cerita ini hingga akhir. Setiap langkah dalam perjalanan ini tidaklah mudah. Begitu juga dengan keputusan yang harus diambil oleh para tokoh kita. Terima kasih telah setia menyaksikan dan merasakan setiap emosi yang ada. Kalian bukan hanya pemirsa, kalian adalah bagian dari cerita ini. Semoga kisah yang telah kita jalani bersama ini memberikan pelajaran, bukan hanya tentang pembalasan, tetapi tentang kebebasan, keberanian, dan kekuatan untuk melepaskan masa lalu. Terus dukung kami dengan subscribe, karena perjalanan kita belum berakhir. Ke depan akan ada lebih banyak cerita yang penuh dengan makna dan pembelajaran.